Aywa Toyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai al-fi'lu wa aqsamuhu atau pembagian dalam fi'al. Pembagian dalam fi'al ada 4 macam. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan makna, yang ketiga berdasarkan huruf asli, dan yang terakhir adalah berdasarkan bentuk hurufnya. Sebelum kita mempelajari 4 jenis atau 4 macam dari pembagian fi'il tersebut, apa sih arti atau makna dari fi'il? Arti atau makna dari fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai al-fi'lu bi'tibari zamanihi ya, atau pembagian berdasarkan waktu. Pembagian fi'al berdasarkan waktunya. Pembagian fi'al berdasarkan waktunya itu ada 3 jenis, yaitu fi'lul madi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr. Fi'lul madi adalah kata kerja yang menjelaskan tentang pekerjaan yang sudah terjadi. Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menjelaskan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Sedangkan fi'lul amr adalah kata perintah ya. Bagi yang belum paham bisa menonton video saya yang sebelum video ini ya. Selanjutnya ada pembagian berdasarkan maknanya atau al-fi'lu bi'tibari maknahu. Nah, pembagian berdasarkan maknanya ini ada 2 macam. Yang pertama adalah fi'lul muta'addi dan yang kedua adalah fi'lul lazim. Fi'lul muta'addi adalah suatu kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah objek ya. Nah, contoh katanya adalah sami'a al-muslimuna al-adana. Nah, kata kerja yang mana? Sami'a. Nah, kalau misal kita membuat kalimat sami'a al-muslimun itu kurang tepat karena sami'a itu harus disertai dengan objek. Kata kerjanya harus disertai dengan objek. Nggak mungkin kata kerja cuma kaum muslimun mendengar. Nah, mendengar apa? Nah, kan kurang. Makanya butuh yang namanya maf'ulun bi atau objek. Jadi sami'a al-muslimuna al-adana. Nah, itu adalah fi'lul muta'addi. Jadi, sami'a itu fi'lul muta'addi karena butuh objek. Nah, contoh kedua adalah yaktubu Muhammadun ad-darsa. Nah, kalau misal yaktubu Muhammadun, nah, Muhammadun itu menulis apa gitu loh. Kurang, penjelasannya itu kurang. Nah, jadi kita memerlukan objek yaktubu Muhammadun ad-darsa. Berarti yaktubu itu masuk ke fi'lul muta'addi. Selanjutnya, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Sama kayak sebelumnya. Kalau misal kita cuma buat contoh, buat kalimat qara'a Muhammadun itu kurang jelas. Nah, maaf ini typo ya, seharusnya Muhammad bukan saya ya. Seharusnya kan Muhammad itu membaca apa? Kalau cuma Muhammad membaca kan kurang jelas. Jadi harus Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, jadi jelas karena ada objeknya. Begitu. Jadi fi'lul muta'addi adalah suatu kata kerja yang butuh objek kayak sami'a, kataba, dan qara'a ya. Dan lain-lain. Pokok yang kata kerja yang memerlukan objek itu namanya fi'lul muta'addi. Mafhum? Nah, selanjutnya kebalikan dari fi'lul muta'addi, yaitu fi'lul lazim. Fi'lul lazim itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jadi kita nggak perlu maf'ulun bi. Contohnya, dhahaba at-tilmidu ilal fasli. Dhahaba at-tilmidu ilal fasli. Ya, kita tidak perlu objek. Ilal fasli itu adalah kata keterangan. Nah, kalau kita ingin menulis dhahaba al-tilmidu saja nggak apa-apa, kita nggak memerlukan objek. Beda sama yang fi'lul muta'addi yang tadi. Terus contoh yang lain, jalasa al-ustazu ala kursi.
Nah, guru duduk di atas kursi. Di atas kursi itu bukan objek ya. Di atas kursi adalah kata keterangan. Nah, terus selanjutnya adalah ya beki asobi. Anak kecil itu menangis. Nah, tidak perlu objek atau maf'ulun bi. Jadi kata kerja yang tidak memerlukan maf'ulun bi atau objek itu disebut fi'lul lazim. Paham semuanya? Ya, jadi kalau fi'lul muta'addi itu yang memerlukan maf'ulun bi, kalau fi'lul lazim itu tidak memerlukan maf'ulun bi atau tidak memerlukan objek. Ingat, kalau misal pembagian fi'il berdasarkan maknanya, ya. Nah, terus masuk yang ketiga, yaitu al-fi'lu bi'tibari hurufihi al-asliyah atau pembagian fi'il berdasarkan huruf asli. Huruf asli itu maksudnya apa? Misal dari kata kataba, huruf aslinya adalah kaf, ta, ba ya. Nah, itu adalah huruf aslinya. Yang pertama ada fi'lul mujarrad dan yang kedua ada fi'lul mazid. Kalau fi'lul mujarrad itu fi'lul yang semua hurufnya itu merupakan huruf asli. Jadi kata kerja yang semua hurufnya itu merupakan huruf asli. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu sulasi mujarot dan rubai mujarot. Kalau misal sulasi, namanya aja sulasi ya. Sulasi itu berarti tiga, berarti hurufnya itu ada tiga. Misal dari kata kataba, doroba, terus apa lagi? Jalasa, nah itu kan ada tiga. Ada kaf, ta, ba, ada tiga kan? Makanya masuk di sulasi mujarot. Nah, kalau misal rubai mujarad itu, kalau misal huruf aslinya ada 4, contohnya adalah dahroja. Dahroja itu huruf aslinya adalah dal, ha, ro, jim, ya. Selanjutnya, fi'lul mazid. Nah, kalau tadi fi'lul mujarad itu yang hurufnya asli, tanpa tambahan, sedangkan fi'lul mazid itu adalah kata kerja yang mendapat tambahan satu atau beberapa huruf dari bentuk asalnya. Contohnya, karuma ditambahi dengan hamzah menjadi akroma. Nah, nanti artinya beda. Nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, contoh lainnya adalah istighfaro. Istighfaro itu dari asal kata gofaro. Tambahannya adalah hamzah sin ta, ya. Ingat-ingat ya, kalau fi'lul mazid itu yang ada tambahannya, sedangkan mujarot yang tidak ada tambahannya. Lanjut, nah ini adalah penjelasan huruf tambahan ya. Kalau misal kita ringkas, huruf tambahan itu bisa disingkat dengan kalimat sa'al tumuniha. Hurufnya sa, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif ya. Hamzah sama alif beda ya. Kalau hamzah itu yang bisa dibaca sa'al tumuniha. Kalau misal alif itu yang panjang, ha itu alif ya. Nah, terus kalau misal di huruf tambahan itu ada dua jenis ya, yaitu sulasi mazid dan rubai mazid. Sulasi mazid itu kalau misal huruf aslinya ada 3, terus ditambahin. Kalau rubai berarti huruf aslinya ada 4. Nah, kalau misal huruf sulasi mazid tambahannya 1, misal akroma. Kalau tambahannya 2 itu misal ingkasaro. Nah, kalau misal tambahannya 3 itu misal istighfaro ya. Terus kalau misal rubai mazid, ini contohnya adalah tazalzala. Apa tuh tambahannya? Itu tazalzal dari kata zalzala kan. Terus kalau misal 2 adalah iksya'arro. Itu tambahannya adalah hamzah dan tadaif. Tadaif itu adalah tasydid nih, tasydid. Nah, selanjutnya adalah al-fi'lu bi'tibari bina'ihi atau pembagian fi'il berdasarkan bentuknya, bentuk atau susunannya. Ada 2 jenis, yaitu fi'lul sahih yang pertama dan yang kedua adalah fi'lul mu'tal. Fi'lul sahih itu terbagi ada 3 macam. Nah, fi'lul sahih itu adalah fi'lul sahih adalah
yang huruf aslinya itu tidak terdapat huruf illah. Huruf illah itu apa aja? Huruf illah itu wawu, ya, wawu, alif, dan ya. Nah, terbagi jadi 3 jenis, yaitu salim, mahmus, dan mudhoaf. Lah, salim itu yang benar-benar nggak ada huruf ilahnya. Nggak ada huruf ilah, nggak ada huruf hamzah. Jadi asli. Misal kataba, jalasa, doroba itu berarti sohi salim ya. Kalau misal ada hamzahnya, itu masuknya ke mahmus yang kedua. Nah, mahmus itu ada 3, mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Nah, fa, ain, lam itu ditentukan dari ini, fa'ala kan. Berarti kalau misal mahmus fa, berarti hamzahnya ada di depan. Kalau misal mahmus ain berarti di tengah. Kalau mahmus lam berarti hamzahnya di belakang. Akala, hamzahnya di depan kan. Sa'ala, hamzahnya di tengah. Qoro'a, hamzahnya di belakang. Makanya mahmus lam. Selanjutnya adalah mudhoaf. Ini kalau misal mudhoaf sulasi, itu contohnya adalah madda dan marro. Dari kata madada dan maroro. Nah, kalau misal zalzala ini masuknya ke mudhoaf rubai ya. Mudhoaf rubai itu ketika huruf pertama dan huruf ketiga itu sama, dan huruf kedua dan huruf keempat itu sama kan. Zalzala, za sama za kan, lam sama lam. Contoh lainnya misal as'asa, qalqala ya, itu masuknya ke sahih mudhoaf ya, sahih mudhoaf. Selanjutnya ada fi'lul mu'tal. Lah, fi'lul mu'tal itu ketika salah satu atau lebih hurufnya itu ada huruf ilahnya. Ada 4 jenis ya. Kita bisa singkat manal. Misal ajwaf, nakis, lafif. Ini sesuai dengan urutannya. Kalau misal berarti huruf ilahnya ada di depan. Wa'ada, ini waw di depan kan, wasola, yasaro. Berarti kalau wa'ada itu berarti misal wawi. Kalau yasaro berarti misal ya'i. Karena ya. Kalau di depan waw berarti wawi. Kalau di depan ya berarti ya'i gitu ya. Terus kalau ajwaf itu berarti di tengah. Kola yakulu, ba'a yabi'u. Pokok kalau misal hurufnya waw berarti ditambahi wawi gitu ya, ajwaf wawi. Berarti kalau misalnya berarti ajwaf ya'i gitu. Terus kalau nakis berarti di terakhir, di akhirnya. Da'a yada'u, yada'u berarti nakis wawi. Roma yarmi, ya, ada ya-nya di belakang kan, berarti nakis ya'i. Selanjutnya yang terakhir adalah lafif. Lafif itu adalah ada mafruk sama makrun. Ingat kalau misal lafif, mafruk itu ingat mafruk, farak beda. Maksudnya huruf ilahnya itu terpisah gitu ya. Biar ingat, misal contohnya adalah wafa. Waw sama ya-nya kan terpisah oleh fa kan. Sedangkan makrun itu ingat dari kata korin, dekat. Towa sama waw sama ya-nya kan berdampingan, makanya lafif makrun. Sedangkan mafruk itu kalau terpisah, kalau makrun kalau dia berdampingan. Ya, ini ada rumusnya biar cepat paham ya. Jadi kalau pembagian fi'il itu ada 4. Yang pertama berdasarkan waktu itu ada madi, mudhari, amar. Sedangkan makna ada muta'addi sama lazim. Muta'addi itu yang butuh objek, lazim yang tidak butuh objek. Terus yang ketiga adalah berdasarkan huruf asli, ada mujarot sama mazid. Kalau mujarot itu yang hanya huruf asli, kalau mazid itu yang ada huruf tambahannya. Terus yang keempat adalah berdasarkan bentuknya, ada sohih sama mu'tal. Sohih itu yang salim, mahmus, mudhoaf. Kalau mu'tal yang misal ajwaf, nakis, lafif ya, atau disingkat manal ya. Ya, mafhum semuanya. Ya, kalau misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar.